Kalian sadar gak sih akhir-akhir ini? Kenapa banyak banget bendera One Piece berkibar di seluruh Indonesia? Serius deh, dari jalan tol sampai media sosial, tiba-tiba semua orang nanya, kenapa sih kok bendera bajak laut Luffy di mana-mana? Jadi begini ceritanya. Ini semua dimulai sesaat sebelum hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Sekelompok sopir truk, terutama di Jawa, mulai mengibarkan bendera bajak laut topi jerami yang ikonik, Jolly Roger dari One Piece. Bukannya bendera merah putih. Kenapa? Karena mereka tidak senang dengan aturan pemerintah yang baru tentang truk over dimensi, overload. Mereka merasa aturan ini mempersulit hidup mereka, dan tidak ada yang benar-benar mendengarkan keluhan mereka. Nah, mari kita luruskan. Jolly Roger ini bukan sembarang bendera anime. Luffy, karakter utama dari One Piece, melambangkan perlawanan, kebebasan, kesetiaan pada teman, dan keberanian untuk melawan sistem yang tidak adil. Bagi banyak orang yang merasa diabaikan, Luffy menjadi pahlawan yang benar-benar mewakili mereka. Tentu saja, tidak semua orang senang dengan ini. Supply. Beberapa pejabat pemerintah mengatakan mengibarkan bendera One Piece adalah ancaman bagi persatuan nasional. Bahkan menyebutnya subversif atau provokatif. Di sisi lain, ada politisi yang mengerti. Mereka bilang selama tidak menghina bendera nasional, itu hanyalah protes kreatif. Seperti kata Deddy Mulyadi, walaupun benderanya anime, hati kita tetap merah putih. Jadi, apakah ini legal? Begini, tidak ada hukum yang melarang mengibarkan bendera anime atau klub sepak bola di truk atau rumah kalian, selama tidak di atas bendera Indonesia atau digunakan dengan cara yang tidak sopan. Para ahli hukum jelas ini bukan kejahatan, ini adalah bentuk protes. Nah, kenapa pakai One Piece secara khusus? Karena ini lebih dari sekadar kartun. Ini adalah simbol global untuk melawan ketidakadilan dan bersatu. Ditambah lagi, menggunakan budaya pop sebagai protes adalah tren. Saat ini, orang tidak hanya berbaris di jalanan, mereka menggunakan meme, simbol viral, dan apapun yang cepat dan aman menarik perhatian. Pada akhirnya, ini bukan tentang lebih mencintai anime daripada negara. Ini tentang orang-orang yang berusaha didengarkan ketika mereka merasa diabaikan. Ketika jalur formal terasa tertutup, simbol seperti bendera topi jerami menjadi suara yang kuat. Jadi lain kali kalian melihat bendera One Piece berkibar di jalan, ingatlah, ini bukan hanya tentang bajak laut atau kartun. Ini adalah tanda bahwa orang-orang menginginkan perubahan, dan mereka bersedia berkreasi untuk membuat suara mereka didengar. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembahasan menarik lainnya.